Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran hari ini kita akan membahas dasar-dasar kelistrikan dari pemeliharaan listrik sepeda motor. Lanjut saja, tidak usah panjang lebar untuk mempersingkat waktu. Sebagian besar peralatan kelistrikan digunakan pada motor. Barangkali untuk pertama kali sulit untuk melakukan servis peralatan kelistrikan, karena peralatan tersebut digerakkan oleh listrik yang tidak dapat dilihat dengan mata manusia. Tetapi Anda akan menemukan bahwa kelistrikan bekerja sesuai dengan contoh atau pattern tertentu didasarkan pada sifat-sifat kerja kelistrikan. Kemudian, penting sekali untuk Anda menguasai sepenuhnya tentang dasar-dasar kelistrikan dengan tujuan untuk dapat memahami konstruksi dan cara kerja peralatan-peralatan kelistrikan yang digunakan pada motor. Oke, kita akan membahas yang pertama adalah tipe listrik dan sifat-sifatnya. Tipe listrik dibagi menjadi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Ya. Nah, di sini ada penjelasan, sudah tertulis ya. Tipe listrik dan sifatnya. Listrik statis. Listrik statis adalah kumpulan muatan listrik jumlah tertentu yang tetap atau statis. Ketidakseimbangan muatan listrik di dalam maupun permukaan benda. Muatan listrik akan tetap ada sampai benda kehilangan dengan cara sebuah arus listrik melepaskan muatan listrik. Yang kedua, listrik dinamis. Listrik dinamis adalah aliran partikel bermuatan dalam bentuk arus listrik yang dapat menghasilkan energi listrik. Listrik dapat mengalir dari titik berpotensial lebih tinggi ke titik lebih rendah apabila kedua titik tersebut terhubung dalam suatu rangkaian tertutup. Kembali ke halaman awal. Di sini listrik dinamis itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu arus searah dan arus bolak-balik. Nah, di sini arus dinamis yang dibagi dua tadi, yang pertama yaitu arus searah, atau kita bisa sebut juga arus DC. Yang pertama, arus searah. Arus listrik DC direct current merupakan jenis arus yang mengalir secara searah. Awalnya arus DC ini dikira mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Tapi sekarang udah banyak sekali ilmu yang mengatakan kalau sebenarnya arus listrik DC itu mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Aliran inilah yang menyebabkan terjadinya lubang-lubang bermuatan positif yang membuatnya seperti terlihat mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Pada arus listrik DC atau searah ini, tegangan listrik mempunyai nilai dan arah yang tetap. Yang kedua, arus bolak-balik atau arus AC. Arus listrik AC ini merupakan jenis arus listrik yang enggak mengalir secara searah atau tidak mengalir secara searah, tapi mengalir secara bolak-balik. Arus AC alternating current mempunyai nilai dan arah yang selalu berubah-ubah dan akan membentuk suatu gelombang yang bernama gelombang sinusoida. Pada arus listrik AC ini sering dikenal yang namanya frekuensi, dan di mana besarnya frekuensi ini berbeda-beda.
Di arus listrik AC atau bolak-balik yang ditetapkan oleh PLN mempunyai frekuensi sebesar 50 Hz. Sedangkan tegangan standar buat arus bolak-balik satu fasa di sini yaitu 220 volt. Contoh penggunaan dari arus listrik AC juga udah sangat banyak. Kamu bisa dengan mudah menemukannya dimanapun dan hampir di semua alat-alat yang ada di rumah kamu pasti memakai arus listrik AC. Apakah arus listrik itu? Bila kita menghubungkan baterai dan lampu dengan kabel tembaga seperti gambar di bawah atau di samping ya, maka lampu akan menyala. Arus listrik akan mengalir dari positif ke negatif. Contoh terlihat pada gambar dari kutub positif mengarah ke lampu dan negatif juga mengarah ke lampu dan akhirnya membuat lampu menyala. Untuk pelajaran hari ini cukupkan sekian. Terima kasih dan selamat belajar.